Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para jamaah, kita lanjutkan pengawasan kitab Takrib bab siang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina abaina muhammadina hadina in hadal majlis al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yuftiru kang batal bihi kelawan alladzi sapa saimu kang poso iku asratu asya'an 10 pira-pira perkara rupane ma perkara wasala kang tumeka apa ma dan kalimat ila jauhi maring itu warasilan sirah wal husnatulan golongan di ahadis sabilaini wal ghaibulan mutah amdan kelawan raja wal wadulan jima amdan fil farji wal ibzalu lan nasmani anu basyaratin wal haidu wal nifasu wal junun wal iddatu wa yustahabu lan sunatake bisawmi apa salah satu asya'a takjilu fitri rupanya aki-aki buka wa takhiri sahur akhirati sahur wa tarkul hujri tinggal guneman Allah tinggal Allah minal kalami saking guneman. Melanjutkan bab siang. Kalau ini sampun dibahas tentang syarat wajib puasa Islam balik berakal, tidak ada udzur atau kuat untuk puasa dalam arti tidak ada udzur. Rukunnya puasa secara singkat ada dua. Pertama adalah niat, kemudian yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa atau menjaga dari yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan badan dan mutah disengaja dan yang lain. Walladzi yuftiru saiki narangaken perkara-perkara ingkang batalake poso. Walladzi yuftiru bihi asy'a'in asyratu asya'a, perkara yang membatalkan puasa ada 10. Satu, masuknya sesuatu ke anggota dalam, ke dalam perut melalui kepala, lubang kepala maksudnya, atau lubang jalan depan dan belakang, kemaluan, telinga, hidung, mulut, itu kepala, lubang yang ada di kepala, kemudian lubang depan dan lubang belakang, kubul atau kubul. Masuknya perkara dari atau sesuatu dari lubang-lubang itu.
Kemudian muntah dengan disengaja itu membatalkan puasa. Kemudian berhubungan badan dengan disengaja, maksudnya sengaja hubungan badan itu tahu kalau itu adalah puasa, itu adalah bulan Ramadan. Nah, itu sengajanya maksudnya itu boten kok melakukan hubungan badan terus dalam kondisi lupa. Misalnya tidur sampai ngelawan ngono kan ya udah. Jadi semoga ngerti nih foto-foto wal inzalu an mubasyaratin keluar mani dengan sentuhan. Wal haidu untuk perempuan, haid, nifas, kemudian laki-laki maupun perempuan juga gila, kemudian murtad keluar dari Islam. Nah, murtad itu wonten tiga. Setunggal murtad perbuatan. Contohnya melakukan sesaji yang bisa menjadikan orang itu musyrik. Contoh buat sirai kebu ning laut supados selama bele tumpeng ning pinggire watu gede utawa wit gede supaya ora ana bala. Itu perbuatan-perbuatan yang menjadikan musyrik. Nah, yang kedua, murtad ucapan. Yang lakoni ucapan iku bisa ndadosaken murtad. Contoh ucapan yang bisa menjadikan murtad: mengkafirkan orang Islam, itu ucapan yang sudah bisa menjadi murtad. Utawa misui nikmati Gusti Allah. Hati-hati ini. Kita sudah kadang leno wayahe pengen panas, mbok arep meme gabah, tak arep lunga, tak arep duwe acara, tak arep piye, udan iku nikmate Gusti Allah. Kok misui udan, misuine iku mencaci nikmate Gusti Allah itu berangkat dari krenteke atine melon bundel sampai misui udan iku iso murtad. Nek ucapan tok boten lisan tok boten sampai, tapi iki dosa. Dan sampai mencaci atau misui nikmat Gusti Allah niku atine malah bundel. Iso. Soale panas. Dan pawanase
misui panas, bodoh mawon itu saged dadosaken murtad. Yang ketiga adalah murtad iktikad atau keyakinan, gak percaya surga, swarga itu gak ono, gak percaya neraka, gak percaya dosa. Ketika tidak percayanya terhadap alam-alam gaib yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui syariatnya Gusti Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka itu bisa menjadikan seseorang murtad, keluar dari Islam. Mila ajarannya para kiai, para guru, para masyayikh ingkang ngajari kita naos niku biasanya ketika kita sholat dianjurkan, boten wajib, dianjurkan atau disunahkan untuk membaca syahadat ketika kita mau sholat sebelum niat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuannya nopo jagani mbok menapa awake dhewe iku nglakoni perkara sing ndadosake murtad, awake dhewe gak rumangsa, awake dhewe bledor gak krasa tapi nglakoni perkara sing ndadekake murtad. Mula sebelum kita masuk sholat kita sudah mengislamkan diri kita kembali. Masalahnya nek boten Islam sholat kita boten sah. Syaratnya kan Islam. Sunnah. Misalnya kok gambar nglakoni murtad, ya kok maca syahadat itu lah, maca syahadat bendina yo apik. Ini termasuk murtad, baik ucapan, perbuatan atau iktikad itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Yang selanjutnya wa yustahabbu bisawmi, salah satu asia sunnah puasa ada 3. Pertama adalah menyegerakan berbuka puasa dan buka nek wis maghrib, membatalkan puasa. Berbuka itu membatalkan puasa, ngombe sak cebukan, sak gelas, mangan kurma siji, mangan roti siji, sing penting batalake poso. Gak mesti kudu mangan sepiring. Nah, itu takjil fitri itu membatalkan puasa. Ngombe kok karena apa? Itu sunah. Yang kedua mengakhirkan sahur. Sahurnya kira-kira jam 3:30, nek imsake jam 4, nek imsake jam 4. Ya menyesuaikan sunah dan kesunahan di awal sahur ya nggak apa-apa, tapi khawatir nanti siangnya dia dalam kondisi yang payah. Makanya sunai sahur itu diakhirkan menjelang fajar, menjelang sholat subuh, atau menjelang kita melakukan sholat sunnah sebelum masuknya waktu subuh. Supaya siangnya masih dalam kondisi yang fit. Tujuannya dijaga. Yang ketiga, watarul hajri fil kalami,
tidak berkata atau berucap yang kotor atau yang jelek. Poso tapi misuan misalnya, atau poso ucapane gak karuan. Yuk gak batal, posone gak batal, puasanya gak batal, karena tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi eman puasanya karena iso-iso ngurangi pahalane poso, iso-iso mana ngilangake pahalane puasa, sehingga puasa yang dilakukan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh kanjeng Nabi, "Basaimin laisa lahu illa ju wal atsha." Pirang-pirang wong-wong sing padha poso gak oleh apa-apa kejaba ngelak karo luwe. Nah, itu basaimin laisa lahu illa ju wal atsha. Nek waktune poso digawe nglakoni maksiat atau mana poso kok maksiat itu jelas omongan sing apike iso ngilangake ganjarane puasa. Itu sunnah puasa, sunnah bulan puasa. Bener ya, nek sunnah puasa itu sunnah amalan perbuatan yang berkaitan langsung dengan puasa, itu sunnah puasa. Nek sunnah bulan puasa ya yang berkaitan tidak berkaitan langsung dengan puasa, tapi dilakukan di bulan-bulan puasa. Sunnah bulan puasa sholat tarawih itu sunnah bulan puasa. Ngake-ngake maca Quran itu sunnah bulan puasa. Apakah di bulan lain tidak disunahkan maca Quran? Ya disunahkan. Tapi nih bulan Ramadan maca Quran tuan berarti lebih disunahkan. Sedekah. Apakah di bulan lain tidak disunahkan sedekah? Ya sunnah. Cuma kalau di bulan puasa pahalanya dilipat gandakan. Makanya termasuk sunnah-sunnah di bulan puasa sedekah. Terus puasa untuk hadis kullu amalin ibnu Adam, kullu amalin ibnu Adam lahu illa syawm fa innahu bi wa ana ajzi bi. Amal ibadah manusia itu merapi dengan awak dhewe ini, diukur dengan dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk nek semua amal ibadah adalah miliknya. Maksudnya miliknya itu ada baik dan tidaknya itu tergantung dia melakukannya, atau bahasa lainnya ibadah sing iso diukur oleh orang, oleh manusia, dia bisa mengukur sendiri adalah semua ibadah kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku akan membalasnya secara langsung. Makanya umumnya tirakat poso itu
luwih mati warna RGB, tapi enggak tujuannya enggak sebatas itu. Jadi saya milikku sendiri, saya akan membalas secara langsung. Maksudnya poso itu sing iso ngukur Gusti Allah. Nek ibadah itu ya menungso iso mengukur, bisa menilai. Sholat orang itu bisa mengukur, orang yang melihat sholat itu bisa mengukur. Oh, sholatnya sah, sholatnya tidak sah secara lahiriah. Utawa sing lakoni sholat iso pamer barang. Karena bisa dilihat oleh orang lain. Oh, sholatnya api, pakaiannya api, rukuke suwe, sujude suwe, maca Fatihah ketoke api. Orang lain bisa melihat, oh dia sudah sholat, dia sudah sholatnya jamaah, dia sudah zakat, pakai haji, semuanya bisa melihat. Orang lain bisa melihat, dia sudah melakukan. Tapi puasa orang lain tidak bisa mengukur dia sudah puasa atau belum, dia puasa atau tidak, itu orang lain tidak bisa melihat, tidak bisa mengukur. Kenapa? Puasa tidak bisa dinilai oleh seseorang. Puasa hanya bisa dinilai dia sendiri, orang yang melakukan puasa, dan Gusti Allah. Sholat dari sholat kelihatan, sholat gedung, puasa. Kita hilang bilik dari ternyata yang kamar betul labine dilapi, itu iso itu puasa. Wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Tadi dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, apakah dari itu berlaku untuk puasa wajib dan juga puasa sunnah? Kemudian yang kedua, puasa sunnah dikatakan bahwa yang paling baik adalah puasa Daud. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan puasa Daud. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Puasa itu adalah untukku. Kullu amalin anda lahu illa syukur nabili. Apakah hadis bahwa puasa itu untukku kata Allah itu mencakup puasa sunnah juga? Apa hanya puasa wajib saja? Hadis kalau mencakup semua puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya otomatis secara pahala tentu beda. Artinya kalau wajib ya otomatis kaitannya dengan kewajiban dia, kalau dilakukan pahalanya dapat, kalau tidak dilakukan ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung karena meninggalkan perintah. Ya bedanya di situ mawon. Mencakup puasa sunat, puasa Senin Kamis bisa saja orang itu kelihatan tidak puasa karena bibirnya basah, walaupun
puasa. Dina Senin ketoke lemes, dina Kamis ketoke lemes. Misalnya puasa Senin Kamis ya. Tapi ternyata ning kamar atau ning warung lunga mlebu warung. Utawa Arafah dina Arafah. Pas dina Arafah ketoke lambene kuare lemes. Orang lain bisa menilai, sehingga kalau untuk semua puasa. Yang kedua, puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Kan puasa 1 hari, puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Amalan sunnah ketika hadis itu mengatakan, ada hadis yang mengatakan bahwa amalan yang paling baik adalah ini, amalan yang paling utama adalah ini. Hadis-hadis seperti itu maksudnya bukan amalan tersebut mengalahkan amalan sunnah yang lain. Terus menawi enten hadis amalan yang paling baik adalah misalnya puasa Arafah. Amalan yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Amal ibadah yang paling baik adalah puasa Daud. Hadis-hadis semacam itu banyak dilakukan. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal ibadah sunnah, amal ibadah pertama bahwa amalan itu semuanya arahnya adalah amalan sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib tidak bisa dibandingkan. Sholat 5 waktu tidak bisa dibandingkan dengan sholat yang lain, dengan ibadah yang lain. Haji kalau sudah wajib ya tidak bisa dibandingkan, zakat, puasa tidak bisa dibandingkan. Hadis-hadis itu pasti arahnya adalah amalan sunnah, ibadah sunnah. Yang kedua, keutamaan atau kebaikan itu menyesuaikan ada faktor-faktor yang nanti antar amalan itu menjadi lebih baik karena kondisi. Bukan membandingkan ini, bukan membandingkan lebih atas dan lebih bawah. Contohnya, afdhalus sholati ala waktiha. Utamanya sholat itu di awal waktu, gitu. Tapi hadis itu ada kelanjutannya. Hadis tentang melakukan sholat itu awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Masing-masing ada keutamaannya. Kalau kondisi sendiri itu yang paling apik di Allah tuh gambarannya. Tapi kalau dia itu punya pengikut yang mana pengikut tadi bisa dia ajak sholat untuk sholat jamaah dengan agak mundur, jadi tengah waktu. Gambarannya tadi. Tapi nek pemutih wake dan bisa diajak untuk sholat jamaah semuanya, maka di akhir waktu itu justru lebih baik. Makanya pondok nggak semua kayak betul standar ya kalian kondisi. Salah setunggal ingkang kula ngertos ini dirbuyo Joso waktu zamane ya Ustaine Ibrahim Sanjani. Jadi subuh nek misale nomor itu terbit fajar, terbit matahari itu jam 5:30 misale subuh jam 5:10 5:04. Jadi mari militer wis ngerem kuning ini. Apa bukai santri? Dibukai sih jamaah. Puasa gimana? Ya, jadi
Jadi kalau walaupun toh Kanjeng Nabi belum melakukan, tapi amalan ibadah itu boleh untuk dilakukan, dan juga bisa menjadi amalan yang utama. Ya, bukan karena yang lain tidak baik, tapi ya secara otomatis karena puasa Daud itu dia seolah-olah orang yang melakukan puasa selama-lamanya. Sehingga orang puasa Daud itu kenapa dikatakan lebih utama? Ya dia selamanya akan melakukan puasa Senin dan Kamis. Sunahnya itu dapat semuanya. Puasa ayam ubin tanggal 13, sekawan belas, dan 11 tengah bulan kemarin itu ini dia dapatkan. Kemudian puasa sunahnya event momen-momen tertentu, puasa Arafah, Tarwiyah, Asyura dia lakukan, sehingga seolah-olah dia melakukan ibadah puasa di siang hari dan ibadah sholat malam di malam hari. Makanya dikatakan utama. Kenapa? Kalau Nabi tidak melakukan tetap disunahkan, tidak hanya puasa Daud, termasuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu Kanjeng Nabi dereng nanti ngapain itu 10 Muharram itu. Hanya Kanjeng Nabi dawuh lewat hadisnya. Ketika Kanjeng Nabi ketemu dengan Yahudi tanggal 10 Suro, yang Yahudi sing isih percaya Gusti Allah nggih. Niku puasa, Kanjeng Nabi tanggal lapo awak puasa karena saya memperingati atau syukur karena Nabi Musa diselamatkan. Nabi Musa kan yang dari kaum Yahudi, merasa syukur karena Nabi Musa diselamatkan. Terbelahnya laut itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Akhir Kanjeng Nabi sanjang, nek ono aku luwih berhak untuk melakukan poso. Suro tanggal 10 Suro tahun ngarep aku arep nglakoni poso. Dereng sampai Suro Kanjeng Nabi sebut wafat itu. Nggih. Cekap nggih. Monggo kita akhiri. Rabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sarapan.